Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Kali ini kita mau mereview sebuah Jeep Wrangler JL tipe Sport. Nah, biasanya kan di JL itu yang paling sering kita review adalah tipe Rubicon. Kali ini kita mau mereview sebuah Jeep JL tipe Sport warna hitam. Nah, ini termasuk salah satu kategori Jeep JL yang full modifikasi juga di Planet Jeep ya. Apa aja yang dimodifikasi di Jeep JL Sport satu ini? Makanya kalian ikutin video ini sampai habis. Sama seperti di Jeep JK, Jeep JL juga mempunyai 3 tipe, yaitu tertingginya adalah Rubicon, di tengahnya itu ada tipe Sahara, paling rendahnya itu adalah tipe Sport. Nah, tipe Sport seperti yang ada di sebelah saya. Sayangnya tipe Sport ini sekarang sudah tidak diperjualbelikan lagi di Indonesia, jadi hanya ada tipe Sahara dan Rubicon aja. Bisa kita artikan tipe Sport ini udah mulai langka ya di Indonesia ya. Kalau mau disimpan juga boleh, salah satu rekomendasinya pakai Jeep JL yang Sport. Harganya juga lumayan lebih rendah ya, lebih rendah dan lebih murah daripada tipe Sahara dan Rubicon. Tinggal dimodifikasi aja seperti ini, looks-nya udah bisa menyaingi tipe Sahara atau Rubicon gitu. Karena dari sisi modifikasinya itu semuanya tuh sama dengan tipe Sahara dan tipe Rubicon di Jeep JL. Yang membedakan hanya beberapa fitur aja di tipe Sport, seperti di monitornya, terus kelengkapan fitur untuk off-roadnya seperti axle lock, sway bar, itu tidak dimiliki oleh tipe Sport. Kita mulai ya, apa aja sih yang sudah dimodifikasi di Jeep JL tipe Sport warna hitam satu ini? Yang jelas sih sudah ditinggiin dan digedein atau dibesarkan ukuran kakinya, ukuran pelek dan bannya. Tapi kita mulai dulu dari bagian eksterior ya, karena eksterior ini adalah salah satu bagian yang sangat-sangat mempengaruhi pada saat kita proses modifikasi. Maksudnya mempengaruhi adalah yang benar-benar merubah penampilan dari sebuah Jeep itu sendiri pada saat dimodifikasi. Yang jelas ini paling kelihatan jelas adalah bagian bumper. Jadi bagian front dan rear bumpernya ini sudah diganti menggunakan yang bahan baja. Ini model Mopar Off-Road, jadi kelihatan lebih gagah, jelas, lebih sporty, dan jauh lebih safety. Kenapa saya bilang jauh lebih safety? Karena bahannya baja. Tuh. Ini juga jadi salah satu favorit bumper yang digunakan di Jeep JL karena tampilannya tidak terlalu nyeleneh. Maksudnya tidak terlalu nyeleneh itu tidak terlalu ekstrim kelihatannya. Masih ada sporty, kesan sporty dan ya ada kesan elegannya ya. Jadi nggak benar-benar ekstrim. Maksudnya pada saat kalian bawa Jeep JL ini, entah itu untuk kondangan, masuk ke gedung, atau ke lobi-lobi hotel, masih pantas, masih oke gitu. Nggak terlalu bikin orang melongo, ini mobil mau kemana sih kalau tampilannya terlalu ekstrim. Dan di sini juga sudah ditambahin bull bar atau grill guard. Satu lagi kelebihan atau kenapa bumper ini banyak banget yang suka pakai di Jeep JL, karena ini adalah opsional end cap. End cap ini adalah ujung nih. Di bagian sisi kiri dan kanannya itu bisa dilepas gitu. Jadi kalau kalian mau tampilan yang lebih gahar atau lebih kelihatan ekstrim off-road gitu, nah ini tinggal dilepas aja end cap-nya. Sisi kanan dan sisi kirinya itu tampilannya akan lebih kelihatan off-road atau lebih kelihatan gahar lagi gitu. Selain itu di bagian front bumper juga sudah ditambahkan nih lampu PIA atau lampu tembak dari brand PIA LP550. Ini cahayanya putih
dan ukurannya 5,5 inci. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana penampilan di bagian eksterior bagian depannya khususnya nih dengan pergantian bumper dan penambahan lampu tembak dari Pia ini. Lanjut lagi kita ke bagian grill. Nah, khusus untuk Jeep Wrangler JL tipe Sport, lampunya sebenarnya kalau asli atau bawaannya itu belum LED. Di sini sudah diganti, sudah replacement menggunakan lampu yang LED proyektor. Biasa disebutnya Eagle Eye gitu ya. Jadi di sini ada ring LED proyektornya atau DRL-nya, terus lampunya modelnya kayak mata gitu, Eagle Eye gitu. Jadi udah diganti LED. Terus di bagian tengah grillnya di sini bisa kita tambahkan hood lock atau kunci kap mesin karena belum memiliki front kamera. Jadi JL tipe Sport ini belum ada front kameranya, bisa kita gunakan untuk hood lock atau kunci kap mesin di bagian sini. Gitu. Tidak menggunakan winch, tapi skid plate sudah lengkap. Ini semuanya bahannya baja. Terus ini bracket lisensi plate atau dudukan plat nomornya juga sudah ada include dalam pembelian bumpernya. Lanjut lagi ke bagian samping, ini fender kalau tipe Sport ini semuanya ya, mau yang masuk dari ATPM ataupun dari importir umum, semuanya bahannya kulit jeruk, bukan body color seperti ini. Dan lampu DRL di bagian sininya khusus untuk tipe Sport itu masih bohlam warna kuning, belum LED seperti yang dimiliki oleh tipe Sahara atau Rubicon. Itu. Jadi saya review modifikasi sekalian saya jelasin sedikit ya, saya spilai sedikit perbedaan antara JL Sport sama JL Sahara dan Rubicon. Lanjut lagi untuk menambah kesan gagah, gahar dan fungsional. Nah, di sini sudah kita tambahkan lampu di bagian pilar kiri kanannya. Ini adalah lampu dari Pia Quad Edge. Ini cahayanya dipilihnya warna amber. Jadi buat antisipasi kalau mobil ini lagi menembus kabut atau lagi dalam kondisi hujan. Nah, jadi ada bantuan yang benar-benar fungsional di bagian pilar A-nya ini dari brand Pia Quad Edge. Ukurannya ini sekitar ukuran 3 inci ya. Cahayanya warna kuning. Di bagian atasnya ini juga kita gunakan lampu Pia. Jadi lampu-lampu additional lighting-nya penambahannya itu menggunakan dari brand Pia semua. Yang di atas ini menggunakan Pia SRF ukuran 50 inci. Ini LED cahayanya warna putih. Bracketnya sendiri di sini kita gunakan bracket dari DVX Offroad. Bracketnya aja sebenarnya sudah menambah kesan gagah dalam proses modifikasi di bagian eksterior di sebuah Jeep JL tipe Sport ini. Itu tadi di bagian depan untuk Jeep JL tipe Sport. Kita langsung ke bagian sampingnya ya. Nah, di bagian samping ini tentunya sudah menggunakan push step elektrik karena mobilnya sudah di lift up setinggi 2,5 inci. Jadi sudah menggunakan push step elektrik original dari T-Max. Ini salah satu push step elektrik yang sangat best seller di Jeep JK, Jeep JL, dan Jeep Gladiator. Karena sangat-sangat minim komplain, pemakaian jangka panjang juga nggak ringkih, suaranya juga halus pada saat kita gunakan, entah itu posisi tertutup atau terbuka, responsif, dan durabilitas tinggi. Sudah menggunakan talang air juga di bagian pintunya, ini menggunakan talang air original dari Mopar. Terus itu aja sih, tidak ada tambahan juga di bagian engsel yang biasanya ada penambahan di bagian engsel pintu itu doorstep Smithybilt dari Atlas, tapi di mobil ini belum mungkin ya, belum ada penambahan doorstep Smithybilt Atlasnya. Memang kalau mobil warna hitam itu untuk proses modifikasinya bisa terbilang lebih mudah ya, karena pada saat kita mengkombinasikan dengan warna-warna lain itu relatif cocok gitu. Misalkan di Jeep JL Sport yang warna hitam satu ini kita kombinasikan velgnya dengan velg Fuel D751 Block ring 17, ini masih enak aja ngelihatnya, masih keren aja gitu ngelihatnya gitu. Kalaupun nanti kita kombinasikan, pernah juga kita kombinasikan dengan warna yang lain, warna silver, warna argent, warna red gitu, semuanya sih masih oke untuk dilihat ya. Beda dengan warna mobil, kalau misalkan warna yang bisa terbilang mentereng gitu atau mencolok seperti warna-warna terang itu mesti lebih detail lagi, lebih fokus lagi kita memilih kombinasi warna yang akan kita terapkan di modifikasi Jeepnya itu. Jadi tadi udah saya spill sedikit, jadi peleknya menggunakan Fuel Block D751, ini warnanya warna bronze, ini non-badlock,
Kita kombinasikan dengan ban BF Goodrich yang all terrain ukuran 37 12,5 ring 17. Kenapa kita pilih kembangan yang all terrain? Karena request dari si owner yang punya mobil juga ini kebutuhannya lebih banyak di on road daily atau hanya menginjak aspal. Jadi sangat sedikit persentasenya untuk dipakai overland atau off-road. Jadi lebih kita rekomendasikan menggunakan yang all terrain. Kita masuk ke bagian yang terpenting di proses modifikasi sebuah Jeep, mau itu Jeep JK, Jeep JL atau Jeep Gladiator, di bagian suspensinya. Nah, di sini kita sudah gunakan lift kitnya, menggunakan lift kit dari Terraflex 2,5 inci ukurannya. Kita kombinasikan shocknya menggunakan premium shock dari King yang reservoir adjustable. Reservoir dia ada tabung lagi satu di bagian sini. Nah, selain tabung utamanya ada tabung satu lagi dan ada adjuster atau bisa disetel di bagian kompresinya. Tuh, jadi ini adalah King reservoir adjustable dikombinasikan dengan lift kit Terraflex 2,5 inci. Dari lift kit itu sendiri juga kita tambahkan front track bar yang adjustable dan heavy duty dari Terraflex, atau track bar bagian depannya juga sudah kita ganti yang heavy duty dan adjustable dari brand yang sama dengan lift kitnya, yaitu Terraflex. Dari part lift kit itu sendiri ada beberapa yang sudah benar-benar support ya, dan harus ya, bisa terbilang harus pada saat proses modifikasi atau lift kit di sebuah mobil Jeep. Jadi seperti link sway bar atau front link sway barnya juga sudah diganti atau replacement menggunakan link sway bar yang support untuk Jeep yang di lift up 2,5 inci. Posisinya memang sudah lebih panjang daripada link sway bar standarnya. Selain itu juga steering stabilizer juga kita ganti menggunakan steering stabilizer dari 4-way atau torque dog. Ini juga sudah heavy duty dan adjustable, punya 10 setelan di steering stabilizer ini. Nah, ini juga salah satu part yang perlu kalian ganti pada saat kalian upsize roda Jeep kalian. Seperti di Jeep JL Sport 1 ini, dari ukuran standarnya 32 di upsize menggunakan ban dari BFJ 37, berarti kalian harus memikirkan steering damper, steering stabilizer atau shock steernya yang lebih kuat lagi. Bisa menggunakan seperti di Jeep JL Sport 1 ini menggunakan steering stabilizer 4-way yang sudah adjustable. Selain dari track bar, link sway bar, steering stabilizer, juga selang rem. Nah, jadi selang remnya juga perlu kalian pikirkan supaya tidak tertarik pada saat mobil ini di lift up. Jadi selang remnya juga diganti. Bisa diganti selang remnya atau ditambahkan bracket gitu. Seperti di sini sudah ditambahkan bracket. Ini juga part include ya dari paketan lift kitnya, Terraflex 2,5 inci. Jadi sudah kalian dapatkan. Terus ada lagi tambahannya bump stop. Nah, ini juga part include dari paketan lift kitnya. Ini posisinya ada di dalam per. Nah, itu bump stopnya. Tuh. Selain bump stop ada apa lagi? Adanya di bagian belakang. Belakang itu hanya mengikuti bagian depan ya, karena yang bergerak itu hanya bagian depan. Setir juga kan yang bergerak kan di bagian roda depannya aja. Jadi di bagian belakang itu hanya ada penambahan bracket track bar belakang, link sway bar, dan bracket selang rem untuk penambahan di bagian belakangnya. Jadi kita jamin dengan lift up 2,5 inci paketan dari Terraflex kombinasi dengan shock King yang reservoir adjustable, posisi mobil ini kita jamin tetap nyaman, stabil pada saat dikendarai untuk daily on road ataupun sampai overland sampai dengan off road juga masih kita warranty, mobil ini akan tetap nyaman dan stabil. Jadi banyak asumsi di luar sana yang mengatakan pada saat mobil Jeep itu di lift kit jadi limbung, nggak enak gitu. Nah, itu bisa dibantahkan semua asalkan pemilihan suspensinya itu bisa dipilih secara tepat dan pemasangan, serta yang terakhir setupnya bisa disetup dengan baik. Kita jamin hasilnya akan jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya atau kondisi standarnya. Bagian eksterior udah, bagian suspensi udah. Nah, sekarang nggak ketinggalan di bagian interiornya pun sudah mendapat sentuhan atau modifikasi juga dari Plana Jeep. Jadi di bagian interior itu juga sudah kita tambahkan. Yang pertama adalah headliner atau peredam plafon original dari Mopar. Yang kedua itu adalah door seal guard, itu juga penambahan. Itu original dari Mopar juga. Dan yang ketiga itu ada aux beam switch panel control atau saklar untuk menyalakan lampu-lampu tambahannya. Itu dari brand aux beam.
karena ada 3 tambahan. Yang pertama dari di front bumper, di pilar A kiri kanan, sama di atas kaca depannya. Nah, itu kan butuh saklar-saklar tambahan. Nah, di sini kita gunakan dari brand Oxbib. Kita lanjut ke bagian eksterior belakangnya. Mohon maaf nih ada kelihatan basah-basah air karena kita syutingnya ini benar-benar persis setelah hujan. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi nilai estetika atau kesan kotor off-roadnya jadi dapat banget di sebuah mobil Jeep. Jadi di bagian eksterior belakang ini juga sudah kita tambahkan ini taillamp guard. Ini khusus untuk GL Sport karena lampu bagian belakang GL Sport itu beda dengan tipe Rubicon dan Sahara. Bentuknya juga beda. Dia belum LED, masih bohlam. Jadi taillamp guardnya juga khusus. Ini original dari Rugged Ridge Elite. Ini taillamp guardnya. Terus penopang ban serep. Nah, ini juga perlu kalian pikirkan pada saat kalian upsize bannya sampai ke bagian serep, pelek dan bannya diganti sampai ke bagian serep. Jadi kalian perlu pikirkan untuk penopang ban serepnya atau tire carrier biasa disebutnya. Ini kita gunakan dari brand Smithybilt. Nah, terus posisi ini nih brake light atau lampu remnya juga pindah. Yang biasanya kalau standarnya itu ada di atas ban serepnya, sekarang pindah ke bagian depan sini nih. Tetap kelihatan keren sih, tetap estetikanya tetap dapat sih ya. Terus tidak lupa untuk mengimbangi bumper bagian depan, bumper bagian belakangnya juga sudah diganti menggunakan model bumper off-road yang sudah berbahan baja. Nggak perlu khawatir masalah sensor parkir karena semuanya sudah tercover. Tuh, sensor parkirnya tercover semua, ada 4 titik. Hanya posisi plat nomor aja yang berpindah ke bagian sisi kiri mobil dan ukurannya jadi mengecil, ukuran Amerika gitu. Sebenarnya masih ada beberapa yang bisa kita tambahkan di bagian belakang, cuma itu akan menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan dari si owner gitu. Contohnya seperti knalpot. Nah, knalpot sebenarnya masih bisa ditambahkan, cuma kan selera ya, suka atau enggak dengan suara yang lebih menggelegar. Untuk suspensi di bagian belakang seperti saya sudah spill sedikit tadi di depan, jadi hanya mengikuti aja dengan suspensi bagian depan. Yang pertama ada shock breakernya, jelas menggunakan King juga yang sudah premium shock, yang reservoir adjustable di bagian belakangnya. Terus ada tambahan ini yang saya bilang tadi, bracket track bar belakang. Nah, ini fungsinya untuk mengimbangi ya, untuk mengimbangi sumbu simetris roda kiri dan kanan supaya itu tetap imbang atau tetap stabil pada saat roda kanannya keluarnya misalkan 2 cm. Gimana caranya supaya setelah di lift up itu keluarnya sama 2 cm? Ya, opsinya diganti track barnya yang adjustable atau ditambahkan bracket track bar seperti di Jeep GL Sport 1 ini. Terus lanjut lagi ada selang rem juga, itu bracket selang remnya juga sudah ditambahkan supaya tidak tertarik. Selang remnya sama link sway bar bagian belakang juga sudah diganti yang lebih panjang menyesuaikan dengan lift kit mobil ini 2,5 inci. Jadi kalau kalian suka modifikasi yang terbilang mainstream, jadi nggak aneh-aneh, dipakai kemana aja pun oke, diajak sampai ke overland, off-road ringan juga ayo, lebih banyak dipakai daily. Nah, ini bisa jadi rekomendasi buat kalian modifikasi. Jadi di bagian eksterior tinggal kalian ganti aja front bumpernya menggunakan front bumper model Mopar off-road seperti ini, di lift up 2,5 inci, di upsize bannya menggunakan 37, boleh menggunakan all terrain seperti ini atau menggunakan Matren dari brand BFG atau brand yang lainnya. Terus tambahkan beberapa lampu bisa di front bumper, pilar atau kaca depan atau cuma salah satunya hanya di saklar pilar. Itu semua selera. Jadi dibikin aja seperti ini dijamin Jeep kalian mau itu Jeep JK, Jeep JL atau Jeep Gladiator jadi makin keren gitu. Kalau kalian suka dengan modifikasi seperti ini, silakan kalian kasih tombol like di video ini. Sampai ketemu ya di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!